selamat hari Minggu buat kita semua. Nah, kakak harapkan adik-adik sudah bersedia, di depan kamera nih, sudah bersiap-siap untuk memulai ibadahnya. Oke adik-adik, nah kakak doakan juga buat adik-adik yang di rumah tetap dalam keadaan sehat bersama juga keluarga ya. Dan kita doakan juga buat teman-teman kita yang masih ada misalnya mereka sedang sakit, kita doakan juga ya buat teman-teman kita ya, supaya mereka cepat sembuh dan bisa beraktivitas dan belajar seperti biasanya ya adik-adik. Oke, nah untuk minggu ini kakak ingatkan kembali seperti biasa sebelum kita memulai ibadah, apa yang harus kita persiapkan? Ya, yang utama yaitu kita membawa Alkitab. Oke, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Nah, yang kedua, jangan lupa membawa buku catatan beserta alat tulisnya untuk orang 2 dan 3 yang sudah bisa membaca dan menulis. Untuk apa Kak? Untuk mencatat hal-hal yang penting adik-adik. Misalnya ayat Alkitab untuk dihafal pada minggu depan, atau cerita Alkitab yang akan disampaikan oleh Inang Farnes. Nah, kita kan perlu mencatat dan mengingatnya di dalam catatan kita. Nah, dan terakhir apa? Yang terakhir yaitu uang persembahannya adik-adik. Nah, kita siapkan uang persembahannya, lalu jangan lupa kita berikan kepada Tuhan. Nah, nanti dibawa oleh orang tua di gereja ya, gereja besar, diberikan persembahannya. Oke adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadahnya, kita satukan hati terlebih dahulu. Kita mulai ibadah kita dengan doa dulu ya adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini, hari yang indah ini Tuhan. Engkau memberikan kesempatan kami, anak-anak sekolah minggu, untuk bisa beribadah walaupun online Tuhan dari rumah masing-masing. Kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dan dapat Engkau terima sebagai ibadah yang dapat menyenangkan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus selalu memberkati kami, anak-anak sekolah minggu, agar bisa dengan tenang mendengarkan cerita Alkitab dan mau bernyanyi dengan penuh semangat di dalam rumah kami masing-masing Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati, ada jikalau teman-teman kami yang sedang sakit, tolong sembuhkan Tuhan agar mereka bisa kembali beribadah dan bisa belajar dan bermain bersama dengan yang lain seperti sedia kala Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga kakak guru sekolah minggu yang akan melakukan pelayanan di dalam gereja. Kiranya Engkau memberkati guru-guru sekolah minggu agar bisa tetap sehat, tetap kuat, bisa melakukan pelayanan yang terbaik. Berkati juga Inang Farnes yang akan menyampaikan cerita Alkitab Tuhan agar kami anak-anak sekolah minggu bisa mengerti dan mendengarkan firman yang akan disampaikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan hanya kepadamu. Amin. Nah adik-adik, kita mulai ibadah kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 72, Lonceng Gereja. Kita
Semuanya kita berdoa. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ikuti Inang ya. Jagalah pikiran kami tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu makin dihayati. Amin. Nah adik-adik, mari kita sama-sama untuk mengucapkan titah kelima. Titah kelima, 1, 2, 3. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Oke, adik-adik, kita berdoa. Ikuti Inang berdoa ya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kembali kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 124, Roma to Yesus. Adik-adik, mari kita berdoa, kita mohon ampun atas dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Inang berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita masuk ke dalam ayat hafalan. Nah sekarang bersama dengan kakak guru sekolah minggunya, kita akan mengulang kembali ya ayat hafalan yang sudah dikirim pada minggu lalu. Mari kita sama-sama mengucapkannya kembali. 1, 2, 3. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Ikuti Inang berdoa ya. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Adik-adik, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388, Selamat di Tangan Yesus.
kita berdoa, kita sama-sama mengaku iman kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kembali kita memuji Tuhan adik-adik, kita bernyanyi dari lagu Jalan Serta Yesus. Cerita Alkitab, firman Tuhan. Tapi mari kita berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini, hari yang penuh sukacita, karena kami dapat duduk kembali beribadah memuji nama Tuhan. Sekalipun kami berada dari rumah melalui online, tapi kami percaya Tuhan tetap ada beserta kami, Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap memberikan kekuatan kepada kami. Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu yang mengajari kami ya, sehingga kami dapat mendengarkannya dengan baik, dan kami dapat untuk melakukannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita buka Alkitab kita, Kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yuk, Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai ayat ke-8. Nah, kalau Inang baca ayat 7, adik-adik mau Inang dengar dulu suaranya baca ayat ke-8 ya. Oke. Inang mulai ayat 7, adik-adik baca ayat 8 ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan.
Oke, nah Inang baca sekali lagi ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik, Inang mau kita tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangannya. Oke, sama-sama ya. Kita coba dulu 3, 1, 3, 1, 3, 1. Boleh ya? Oke, boleh ya adik-adik ya? 3 kali tepuk tangannya, sekali gini. Siapa yang lebih kuat? Oke, 3 kali tepuk tangannya, sekali gini. Kita coba 3 kali ya. Gini. Oke, ya 1, 2, 3. Oke, nah adik-adik, mari kita mendengarkan cerita Alkitab. Kalau Inang Vanes nanya, adik-adik ada nggak sih yang mau diberkati Tuhan? Ada nggak? Pasti dong, semua anak Tuhan mau diberkati? Maulah. Diberkati bagaimana Inang? Diberkati kesehatannya tidak sakit-sakit, diberkati menjadi anak yang pintar, diberkati menjadi anak yang berhikmat, diberkati bisa bicara dengan bagus, diberkati bisa bersekolah dengan nilai yang baik. Semuanya hidup kita mau diberkati. Adik-adik setuju? Ya, setuju dong bahwa setiap anak-anak Tuhan rindu ingin diberkati. Namun adik-adik, lewat firman ini Tuhan mau supaya ketika anak-anak Tuhan mau diberkati, ada loh yang mau dilakukan oleh anak-anaknya. Ada loh. Apa ya? Apa ya kira-kira yang harus kita lakukan agar kita diberkati Tuhan? Iya, benar sekali. Kita harus mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Gimana sih caranya mengandalkan Tuhan? Mengandalkan Tuhan apakah bersandar begini saja? Mengandalkan Tuhan apakah tidur-tidur di rumah aja? Mengandalkan Tuhan apakah tidak perlu belajar? Oh, tidak adik-adik, tidak. Mengandalkan Tuhan itu berarti kita ini harus percaya kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Nah, lalu kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, apalagi yang harus kita lakukan adik-adik? Yang harus kita lakukan adalah berdoa. Berdoa. Siapa di sini yang rajin berdoa? Very good. Semua anak-anak Tuhan rajin berdoa? Iya dong. Berdoa tentang dirinya, berdoa tentang papanya, mamanya, kakaknya, semua didoakannya. Ya. Terus setelah berdoa, mengandalkan Tuhan itu seperti apa lagi? Mengandalkan Tuhan itu anak-anak yang rajin membaca Alkitab. Karena ketika kita membaca Alkitab, apa yang terjadi adik-adik? Kita akan bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan. Nah, berdoa udah, membaca Alkitab sudah. Satu lagi, rajin beribadah. Rajin beribadah adik-adik. Nah, gimana mau beribadah Inang Vanes? Hari ini aja kami gak beribadah ke gereja. Kenapa gak beribadah? Karena ada virus corona. Iya adik-adik, tapi beribadah itu gak harus di gereja loh. Saat ini adik-adik beribadah di rumah juga, itu sangatlah baik. Ya, karena saat di rumah
adik-adik berdoa, adik-adik mendengarkan cerita Alkitab, adik-adik bernyanyi dengan penuh semangat, artinya adik-adik itu sudah beribadah. Jadi beribadah itu nggak harus di gereja. Tapi kalau gerejanya sudah terbuka dan semuanya sudah baik-baik, sungguh lebih baik lagi ketika kita beribadah di gereja. Kita bertemu dengan kakak sekolah minggu, kita bertemu dengan teman-teman kita bisa sama-sama bersukacita, sama-sama bernyanyi. Jadi beribadah itu tidak harus melihat tempat ya adik-adik, kita haruslah memuji Tuhan dimanapun kita berada. Jadi hasilnya kalau yang mau diberkati itu mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang bernyanyi kepada Tuhan, yang berdoa kepada Tuhan, yang membaca Alkitab kepada Tuhan, yang beribadah kepada Tuhan. Oh begitu. Kenapa sih Inang harus mengandalkan Tuhan? Kenapa sih? Iya adik-adik, karena Tuhan itu yang memiliki kekuatan. Karena Tuhan itu yang bisa melakukan sesuatu hal. Karena Tuhan itu semuanya serba bisa. Jadi apapun yang kita minta, semuanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Maka itu kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, bagaimana caranya kalau manusia? Kalau mengandalkan manusia, adik-adik coba yang tanya, ada nggak manusia yang bisa melakukan sesuatu hal yang semuanya bisa dilakukan oleh manusia? Ada nggak? Coba yang tanya, ada nggak? Ada nggak sih manusia yang bisa menciptakan tanah? Nggak bisa kan? Ada nggak sih manusia yang bisa menciptakan batu? Kan nggak bisa kan? Nggak bisa. Jadi semuanya yang kita miliki ini adalah ciptaan Tuhan, adalah perbuatan Tuhan. Ada nggak sih yang bisa menolong kita selain daripada Tuhan? Tidak bisa. Nah, jadi kemarin itu adik-adik, kemarin itu Inang Pones ketemu sama anak sekolah minggu. Kan? Jadi kami bercerita, kami ke rumahnya. Wah, dia sakit. Terus Inang tanya, kamu kenapa sakit adik? Iya, saya sakit perut Inang. Oh sakit perut. Kenapa kamu sakit perut? Iya, saya diare Inang. Waduh, jadi kamu diarenya berapa lama? Ada 3 hari Inang, katanya. Dengan wajahnya sedih sekali. Lalu waktu kamu sakit diare itu, kamu berobat enggak? Iya, saya dibawa bapak sama mama saya ke rumah sakit. Oh, di rumah sakit. Jadi kamu sudah sembuh? Sudah Inang. Sudah sembuh? Sudah Inang. Dia semangat kembali. Terus yang mau Inang tanya, kamu tadi yang menyembuhkan siapa? Dokter, katanya. Dokter. Terus siapa lagi yang mau menyembuhkan? Tuhan Yesus, katanya. Very good. Yang menyembuhkan dia itu adalah dokter. Dokter itu yang diberkati oleh Tuhan. Nah, kamu yakin Tuhan Yesus menyembuhkan? Kata Inang Pones. Iya Inang, kamu yakin? Kok kamu bisa yakin? Iya, karena aku kan sebelum pergi ke rumah sakit dan setelah di rumah sakit aku berdoa sama Tuhan. Makanya aku percaya Tuhan yang menyembuhkan. Ya, very good untuk dia, untuk teman kita sekolah minggu ya. Nah, jadi adik-adik kalau kita sakit, yang harus kita andalkan siapa? Tuhan Yesus. Kalaupun kita ke rumah sakit dan dibantu sama bidannya, dibantu sama dokternya, dibantu sama perawatnya, yang memberkati perawatnya siapa? Tuhan Yesus. Yang memberkati dokternya, yang mengajari dokternya menyuntik siapa? Tuhan Yesus. Nah, adik-adik ada yang dapat juara tidak? Banyak.
Adik-adik ada yang nilainya bagus nggak? Banyak sekali. Adik-adik mendapat nilai bagus, adik-adik dapat juara di mana? Menuntut ilmu di mana? Di sekolah. Tapi di sekolah siapa yang ngajarin? Iya, ada ibu guru, ada bapak guru. Tapi bapak sama ibu gurunya yang memberkatinya siapa adik-adik? Yang memberikan hikmahnya siapa adik-adik? Tuhan Yesus. Nah, maka dari itu adik-adik, kalau adik-adik juga bisa menyapu, itu semua karena kekuatan dari Tuhan. Kalau adik-adik bisa menulis, itu semua karena siapa? Karena penyertaan Tuhan. Kalau adik-adik sekarang bisa bernyanyi bagus sekali, bisa bercerita bagus sekali, bisa main musik bisa bagus sekali, dan melakukan banyak kegiatan pun bisa. Itu karena siapa adik-adik? Itu karena Tuhan. Maka dari itu adik-adik, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, adakah kekuatan kita? Tentu tidak. Kita harus mengandalkan Tuhan. Tapi adik-adik ingat nggak? Kalau di TV ada loh yang selalu bisa melakukan sesuatu. Apa tuh? Ini nih. Spiderman ya namanya ya? Iya. Tapi kan itu di TV. Itu kan di dunia TV. Di dunia nyata seperti kita, itu tidak ada. Ya adik-adik ya. Jadi kita ini harus orang yang mengandalkan Tuhan agar kita diberkati Tuhan. Nah, kalau adik-adik itu mau diberkati Tuhan harus mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, apapun yang kita lakukan di dunia ini haruslah kita mengandalkan Tuhan. Nah, kalau kita misalnya nih, kalau kita sudah bisa mendapat nilai yang bagus di sekolah, atau kita mendapat nilai 100 di sekolah, lalu teman kita mendapat nilai yang jelek, nilainya rendah, dia tidak bisa membaca. Adik-adik haruskah mengejeknya? Tidak baik ya, tidak baik. Harus diapain? Dibantu untuk membaca, dibantu untuk menolong dia supaya mengetahui pelajarannya. Karena apa? Karena kita pun karena mengandalkan Tuhan, karena kita pun diberkati Tuhan, makanya kita bisa. Jadi kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh egois, kita tidak boleh sok hebat. Karena kita ini tidak bisa melakukan apapun kecuali karena pertolongan Tuhan. Nah, jadi teman-teman kita yang tidak bisa juga harus kita bantu. Kita tidak boleh sombong kepada mereka, tidak boleh mengejek, gak tahu baca, gak boleh begitu ya adik-adik ya. Mereka itu adalah teman kita, mereka itu adalah sahabat kita. Nah, adik-adik yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan diberkati sampai kapanpun. Dia tidak akan pernah kecewa. Dia tidak akan pernah menangis. Menangis karena tidak mampu. Dia tidak akan pernah kecewa karena dia mengandalkan Tuhan. Nah, adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan ya. Karena Tuhan itu yang bisa melakukan segala sesuatu. Tuhan itu yang bisa menciptakan segala sesuatu. Ada papanya yang hebat di sini? Pasti dong. Papaku hebat, Inang. Iya. Ada mamanya yang hebat? Iya, mamaku hebat, Inang. Papa dan mama kita hebat di rumah, tapi Tuhan juga lebih hebat. Ya, papa mama kita tidak boleh tuh menciptakan batu. Papa mama kita tidak boleh tuh menciptakan tanah. Ya. Jadi semuanya yang ada di dunia ini termasuk papa mama kita adalah ciptaan daripada Tuhan. Karena itulah kita harus mengandalkan Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan ya adik-adik. Saat kita bermain,
biarlah Tuhan yang kita andalkan. Saat kita bersekolah, biarlah Tuhan yang kita andalkan. Saat kita di rumah beserta keluarga, biarlah Tuhan yang kita andalkan. Oke adik-adik, dari hari ini sampai selamanya, mari kita mengandalkan Tuhan. Oke, amin. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami mendengarkan cerita Alkitab. Firman Tuhan mengajari kami untuk mengandalkan Engkau. Karena ketika kami mengandalkan Tuhan, hidup kami diberkati. Kami sehat-sehat, kami makin bertambah pintar, kami mendapatkan pertolongan, kami menjadi anak yang sukses. Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu ya. Biarlah Engkau yang memberkati kami. Kami serahkan juga orang tua kami. Tuhanlah yang memberkati mereka. Untuk guru sekolah minggu juga, Tuhanlah yang memberkati mereka. Dan untuk semua teman-teman kami, Tuhanlah juga yang memberkati mereka. Biarlah kami Tuhan tetap setia untuk mengandalkan nama-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kalau kami saat ini masih beribadah di rumah karena virus corona, tapi kami percaya untuk hari Minggu berilah kami kesempatan Tuhan untuk beribadah di gereja-Mu agar kami bisa bertemu dengan teman-teman kami. Jagalah kami Tuhan agar kami tidak terkena virus corona. Tapi Tuhan, kami percaya Engkau melenyapkan virus corona dari bumi ini agar kami bersuka cita, bisa beribadah kembali, bisa bersekolah kembali seperti biasanya. Kami serahkan hidup kami hari ini dan untuk selama-lamanya. Tuhanlah yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita bernyanyi dari buku nyanyian sekolah minggu nomor 65, Bawa Persembahanmu. Kita mengumpulkan persembahan ya. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah kita. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Adik-adik, kita masuk ke dalam pengumuman. Nah, pengumuman pada minggu ini ayat hafalan buat minggu depan ya. Silakan ambil Alkitabnya, buka Mazmur 91 ayat 15. Kakak ulang sekali lagi. Mazmur 91 ayat 15. Masih ingat kan? Mazmur terdapat di Perjanjian Lama. Nah, bagi yang sudah ketemu, ayo kita sama-sama membacanya ya. Mazmur 91 ayat 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah, itu sudah ayat hafalan buat minggu depan ya adik-adik. Silakan adik-adik baca dan hafalkan, dan kemudian dikirim melalui Facebook Anak Sekolah Minggu. Nah, kapan paling lambat Kak? Paling lambat kami terima pada hari Kamis ya adik-adik. Nah, jadi mulai sekarang nih setelah selesai ibadah, ayo cepat-cepat hafalkan, kemudian kirim ke Facebook Anak Sekolah Minggu. Pengumuman yang kedua adik-adik. Nah, tahun lalu kita ada melakukan kegiatan yang namanya GBA, Gerakan Baca Alkitab. Nah, untuk tahun ini kita akan mengadakannya kembali adik-adik. Wah, kakak sekolah minggu sangat senang dan bersemangat adik-adik ke sekolah minggu mau melakukan kegiatan GBA, yaitu Gerakan Baca Alkitab untuk tiap hari, supaya kita supaya menambah pengetahuan kita dalam membaca Alkitab ya adik-adik. Nah, GBA ini akan dilakukan untuk orang 2 dan orang 3. Nah, orang 2-nya seperti biasa pada tahun lalu, orang 2-nya melafalkan atau membaca Alkitab per tiap hari, lalu dikirimkan Facebook Anak Sekolah Minggu atau grup WA juga boleh. Nah, untuk orang 3-nya setiap hari adik-adik sudah membaca Alkitab, lalu pada hari Sabtunya adik-adik menyimpulkan, lalu merekam hasil dari yang adik baca dari Alkitab. Nah, lalu adik rekam, adik berikan kesimpulannya, lalu kirim melalui Facebook Anak Sekolah Minggu atau bisa juga pada grup WA Anak Sekolah Minggu. Nah, untuk selanjutnya akan diberitakan, informasikan melalui WhatsApp Anak Sekolah Minggu. Nah, gimana ya Kak? Kita mulainya pada tanggal 28. Nah, silakan adik-adik mulai atau aktif kembali membaca Alkitabnya mulai dari tanggal 28 ya. Nanti akan di-share atau dikirimkan oleh kakak guru sekolah minggunya melalui grup sekolah minggu ya adik-adik. Jangan lupa, kita tetap harus semangat untuk membaca firman Tuhan. Baiklah, itu saja pengumuman dari kakak untuk minggu kali ini. Sampai bertemu pada minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu.